Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairu huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun wal hadirat wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan, kesehatan yang kita rasakan, nikmat sehat yang pada hari ini Allah masih berikan kita sehingga kita dapat menghadiri majlis ilmu, duduk bersama untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Ya, mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang berhalangan hadir, ada kesibukan, sehingga mereka tidak mampu untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Maka ini adalah suatu kesempatan dan nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini dan menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga kepada sahabat beliau ridwanullah ajma'in, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa duduk dan melanjutkan kajian rutin kita di masjid yang kita cintai ini dengan tema atau dengan kitab pembahasan adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang mana beliau beri judul kitab beliau dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam merupakan buah karya beliau yang mana beliau menukil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya disusun pula, dihimpun oleh ulama besar dari kalangan Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan judul kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawi atau Al-Arba'un An-Nawawi. Kemudian berbagai banyak kitab-kitab pensyarah, penjelasan dari
hadis arba'in ini. Dan ini menandakan bahwasannya kitab Arba'in An-Nawawi adalah kitab yang patut dan hendaknya kita pelajari. Kalau bisa dihafalkan. Karena di dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis pokok dalam agama Islam. Agama kita, agama yang kita anut. Percuma kita beragama yang di situ labelnya Islam, tapi kita tidak mengetahui apa itu agama Islam yang sebenarnya, alias Islam KTP. Maka perlu kita untuk membahas, mengkaji dan mengamalkan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi dan kitab-kitab hadis lainnya, yang mana hadis-hadis tersebut dinilai oleh para ulama hadis yang sahih, benar derajatnya. Nah, kemudian salah satu kitab pensyarah dari hadis ini adalah hadis Arba'in, adalah kitabnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian dengan tambahan beliau, ya, beliau menilai ada 8 hadis lagi yang mana itu merupakan hadis pokok yang berkaitan dengan agama Islam. Maka beliau tambahkan sekitar 8 hadis lagi sehingga genap menjadi 50 hadis. Kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada hadis yang ke-48. Berarti berapa hadis lagi? 2 hadis lagi. Ya, semoga bisa kita khatamkan ya dalam semester ini, ya, sebelum ananda sekalian, anak-anak kami dari SMP melaksanakan ujian kenaikan kelas. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga kita dapat mengkhatamkan kitab ini dan kita lanjutkan dengan kitab-kitab lain. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mampu untuk mengkaji kitab ini dengan selesai. Baik. Kita baca hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullah al-hadithu as-thaminu wal arba'un. Hadis yang ke-48. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khaslatun minhunna fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Kharrajahu al-Bukhari wal Muslim. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Amr. Siapa ini? Siapa tahu anak sahabat siapa? Abdullah ibn Amr, anaknya Amr bin apa?
yang biasa diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai delegasi, ya, ya. Amr bin As, ya, terkenal dengan kepiawaiannya dalam bernegosiasi, ya, atau istilahnya kalau kita di negara kita itu sebagai duta, ya, atau menteri luar negerinya lah, ya. Biasa dialog dengan orang-orang luar karena beliau menguasai bahasa, ya, banyak bahasa yang beliau kuasai, ya. Amr bin As, ya, Amr bin As ini sahabat Rasulullah SAW, namanya Amr bin As, dan anaknya bernama Abdullah, ya. Jadi namanya anaknya adalah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Ya. Sahabat Abdullah ibn Amr bin As merupakan sahabat yang mulia, ya. Jadi ada 4, ya, Abdullah, ya, di kalangan para sahabat junior, ya. Ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, ya. Ada 4 Abdullah. Ini semuanya, ya, para pemuda produktif, ya, para pemuda yang sangat banyak, ya, meriwayatkan hadis, ya. Ada 7 sahabat, ya, yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Yang pertama itu siapa? Abu Hurairah, ya. Kemudian selanjutnya, ya, sahabat yang lain, ya, mungkin Abdullah bin Abbas, ya, urutannya saya lupa, ya. Intinya yang awal itu adalah Abu Hurairah, ya. Dan dari 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, ya, Abdullah bin Amr ini dia tidak termasuk, ya, tidak termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, ya. Tapi beliau juga ada meriwayatkan hadis, tapi tidak termasuk dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi istimewanya, ya, Abdullah bin Amr bin As ini dicemburui oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Kenapa kok bisa dia cemburu kepada sahabat Abdullah ibn Amr bin As? Cemburunya tentu cemburu yang dibolehkan, ya. Kalau misalkan ada keutamaan pada seseorang, ya, kemudian kita cemburu, ya, kita ingin juga seperti itu, ya. Cemburu ini boleh, ya, asal kita cemburunya tidak ingin menghilangkan nikmat yang ada pada saudara kita. Kalau kita cemburu tapi ingin juga, ya, menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, ini cemburu yang dilarang, ya, dengki yang dilarang, ya. Tapi kalau kita iri kepada saudara kita, namun irinya itu melihat kebaikannya, melihat kepribadiannya yang soleh, ya, yang baik, maka ini tidak mengapa, ya. Dengan catatan tidak boleh menginginkan hilangnya kenikmatan tadi, ya, dari saudara-saudara kita. Nah, Abu Hurairah beliau iri terhadap Abdullah bin Amr bin As. Mengapa? Tahu alasannya kenapa? Apa sebabnya dia iri? Apa sebabnya? Ya, karena Abdullah bin Amr bin As ini suka mencatat. Ini bedanya dengan para sahabat yang meriwayatkan hadis yang 7 itu, ya. Yang 7, ya, banyak yang dihafal, tapi mencatat ada, tapi sedikit, ya.
Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin As. Beliau setiap Nabi SAW menyampaikan hadis, beliau catat. Ya, setiap beliau berjumpa dengan Nabi SAW, mendapatkan ilmu dari beliau, beliau catat. Nah, inilah yang diirikan atau yang dijadikan oleh Abu Hurairah sebagai motivasi untuknya, ya, supaya dia juga bisa seperti Abdullah bin Amr bin As. Ya, itu dia Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang mulia, ya, yang memiliki keutamaan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. 4 hal, ya, 4 hal jika terdapat pada diri seseorang, maka dia disebut dengan munafik tulen. Tahu tulen? Kalau bahasa awaknya apa? Apa tadi? Ya. Utuh, ya. Kalau bahasa Jawanya tulen, ya. Kalau dijadikan istilahnya penduduk, ya, penduduk Badui. Ya, Badui itu kan kental dengan adat, kental dengan kampungannya, ya. Nah, kalau orang, ya, terkumpul 4 hal ini pada dirinya, maka dia disebut dengan munafik tulen. Ya, munafik tulen. Wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Ya, apabila satu, ya, dari bagian tadi, ya, dari 4 hal tadi ada pada diri seseorang, maka dia juga sudah terkena sifat orang munafik, tapi belum tulen, ya, baru udah terkena dia, ya. Sifat-sifat munafik itu apabila ada pada dirinya salah satunya, ya, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Kalau sudah dia tinggalkan sifat tadi, barulah, ya, dia bebas dari sifat munafik. Dan dalam hadis lain, ya, yang sering kita hafalkan, ya, bunyinya kurang lebih seperti ini, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun ayatun munafik salasa, atau alamatu munafik salasa. Idza kadzaba, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ya, ini salah satu lafaz hadis, ya, yang menyatakan, ya, tentang sifat orang munafik. Apabila berucap dia berdusta, berkata dia dusta. Idza haddatsa kadzaba, haddatsa yuhadditsu, itu berbicara, ya, berkata. Kadzaba itu bohong, dusta. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, akhlafa, ya, dia ingkari. Wa idza tu'mina khana,
apabila dipercaya dia mengkhianati. Ya, dipercaya, diberikan amanah, ya, mengkhianati. Ini sifat orang munafik. Dan dalam hadis lain, ya, ada 4. Ya, Nabi katakan ada 4. Ya, ini sebagai tambahannya berarti ada 1 tambahannya, yaitu wa idza khasama fajara. Ini tambahannya, ya. Tadi sama, ya, idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, berkata, dia dusta. Wa idza wa'ada, apabila dia berjanji, ya, akhlafa, menyelisihi, mengingkari, ya, melanggar janji. Ya, wa idza khasama fajara. Ini tambahannya, ya, wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih, ya. Taruhlah misalkan perselisihan itu tidak bisa lagi dielakkan. Ya. Sudah berusaha untuk tidak berselisih tapi berselisih juga, ya, enggak bisa lagi dielakkan. Kemudian dia apa? Fajara. Dia melakukan kecurangan. Ya. Entah dia hasudlah orang, ya. Dia sedang berselisih nih, ya. Nanti dia hasud orang supaya ikut juga nih berselisih. Jadi tambah banyak pengikutnya, ya. Sedangkan lawannya berselisih tadi sedikit, ya. Akhirnya dia seperti punya pendukung. Ya, berbuat curang dia. Atau boleh juga dikatakan oleh para ulama, maknanya, ya, idza khasama fajara, maknanya adalah ketika dia berdiskusi, ya, berdiskusi, tukar pendapat, ya, fajara, dia melakukan kecurangan, ya, melakukan kejahatan. Entah dia, ya, tadi, ya, sebagai apa, dia hasud, ya, atau dia tidak terima, oke lah, ya, mungkin ada di balik itu, ya, tidak terima, kemudian ada imbasnya, ya, karena dia tidak terima, mungkin dia ancam lah, atau nanti lah di belakang, ya, setelah debat ini kita berantem, itu nggak boleh, ya, atau diancamnya temannya. Nah, ini juga termasuk dari sifat orang munafik. Wa idza ahada ghadara. Ini sama, ya, maknanya apabila berjanji dia melanggar, ya. Melanggar janji. Tidak menepati janjinya. Nah, apabila 4 hal ini terdapat pada diri seseorang, maka dia bisa dikatakan dengan munafik tulen. Ya. Banyak sebenarnya sifat-sifat orang munafik, ya. Di ayat di Al-Qur'an Allah sebutkan, ya, di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 142. Ya, menceritakan bagaimana orang munafik, ya, ketika beramal. Ya, salah satu amalan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang munafik ketika salat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Apa makna kusala? Dari kaslan. Ya. Malas. Ya. Ketika disuruh untuk salat, malas. Ya. Atau mau dia salat tapi yuraunan nas. Dia ingin salat tapi ada embel-embelnya, ingin dilihat orang, ingin pujian. Nah, kemudian sifat lainnya apa? Mereka adalah
orang-orang yang sedikit mengingat Allah. Sedikit mengingat Allah. Nah, ini salah satu ciri munafik. Nah, kata para ulama ya menjelaskan bahwasanya ada pembagian munafik. Ya. Ada dua pembagian munafik. Ada munafik amaliyah, ya. Ada munafik i'tiqadi. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Coba ulangi. Munafik ada dua. Yang pertama munafik amali. Yang kedua ya munafik i'tiqadi. Apa maksudnya munafik amali? Ya, munafik dalam beramal. Ya. Nah, hadis yang kita sebutkan tadi itu termasuk munafik apa? I'tiqadi atau amali? Hah? Amali. Ya, kan berbicara itu kan amal. Ya. Apabila dia berbicara, dia berdusta, ya, amal ya. Apabila dia berjanji, dia ingkari, ya. Apabila dia berselisih, kemudian membuat kejahatan, ya. Kemudian apabila dia dipercaya, ya, dia berkhianat. Ya, ini salah apa? Dari hadis ini itu termasuk i'tiqadi, amali, ya. Munafik secara amal. Ya. Kemudian dalam ayat tadi kita sebutkan, ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala, ya, apabila ingin melaksanakan salat mereka bermalas-malasan. Ini juga termasuk munafik i'tiqadi atau amali? Amali, ya. Dalam amalan. Ya, apa contohnya i'tiqadi, munafik i'tiqadi? Contohnya adalah mengolok-olok syariat. Ya. Termasuk, ya, mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati. Ya. Dulu sudah pernah, ya, dibahas oleh ustadz kita, ya, bagaimana orang yang meremehkan sunnah, ya, disuruh cuci tangan sebelum tidur, ya, malah dia menyampaikan, saya tahu kok tangan saya di mana tadi malam. Ya, akhirnya apa? Tangannya masuk ke duburnya. Ya, nggak bisa dikeluarkan. Bayangkan. Ya, itu apa? Akibat mengamalkan sunnah. Ya, meremehkan, ya. Akibat meremehkan sunnah. Ya, itu salah satunya, ya, meremehkan, mengolok-olok, ya. Kemudian apa lagi? Apalagi contohnya? Banyak, ya. Ya, yang berkaitan dengan akidah, ya. Nah, itu termasuk munafik i'tiqadi. Baik kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kembali dengan pembahasan sifat munafik tulen. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan bahwasannya apabila 4 hal ini, ya, terdapat pada diri seseorang, maka dia bisa dikatakan dengan orang yang munafik tulen. Dan tadi orang munafik atau sifat munafik itu ada 2, ya, ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi, ya.
Contohnya munafik amali adalah contoh ya dalam amalan, ya seperti dalam hadis ini itu juga termasuk munafik amali. Adapun contoh dari munafik i'tiqadi adalah seperti mengejek ya atau mengolok-olok syariat, ya. Kemudian tidak meyakini ya sebagian perintah Allah, ya bahwasanya itu wajib, ya ini juga termasuk ya. Nah, kalau di dalam tauhid ya, tauhid lawannya apa? Syirik, ya. Nah, dalam perbuatan syirik itu terbagi menjadi berapa? Dua juga, ya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ya. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, orang pelaku syirik besar, ya, dia terancam masuk ke dalam neraka, ya, kekal di neraka. Nah, namun kita sebagai orang muslim, ya ahlu sunnah wal jamaah, ya tidak langsung mengkafirkan, ya ada orang pelaku syirik akbar, syirik besar, ya tidak bisa kita langsung memvonis dia kafir. Ya begitu juga orang munafik, ya sifat munafik, apabila dia melakukan atau ada terjangkit dalam dirinya munafik i'tiqadi, ya kalau munafik i'tiqadi itu sudah sama seperti apa? Ibaratnya itu sudah besar, ya. Tidak juga bisa kita katakan dia orang munafik langsung, ya kita vonis dia, oh kamu munafik, ya karena ada ciri-ciri tadi, ya tidak bisa, ya. Ya sampai kita jelaskan, ya hatta ya'tiyahu al-bayan, sampai telah datang padanya penjelasan, hujjah, ya. Contoh, misalkan ada ada syariat, ya contohnya syariat sunnah memanjangkan jenggot. Kemudian ada saudara kita yang mengejeknya, yang mengejek, ya apa jenggot itu, kayak kambing, ya misalkan ada seperti itu, ya keluar dari mulutnya, langsung kita katakan, oh munafik, munafik. Nah, nggak bisa, ya kita jelaskan dulu. Mungkin dia nggak tahu, ya mungkin dia nggak paham, ya ini sunnah pak, contoh dari Nabi, ya Nabi kita yang mencontohkan, dan Nabi kita yang perintahkan. Dalam hadis Nabi katakan, ya apa kata Nabi? Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis, ya. Nah, kalau seandainya sudah dijelaskan, ya masih ngeyel, masih keras hatinya, ya bisa itu jadi tanda dia munafik benaran, ya karena sudah dijelaskan, ya jelaskan dengan baik tentunya, ya tidak ngotot pula kita, ya kalau kita ngotot marah-marah, ya bisa jadi dia tidak terima dengan penjelasan kita. Nah ini harus hati-hati, ya jangan sampai ya kita tahu sifat ini kita main vonis-vonis saja, ya jangan sampai terjadi hal yang demikian. Begitu juga ya syirik, ya kalau ada pelaku syirik besar, ya datang ke pohon, ya minta sama pohon, ya atau datang ke dukun, ya minta dicarikan jodoh, ya minta jadi kaya, ya dikasihlah obat-obat, ya
Nah, belum tentu dia bisa kita katakan kafir, ya. Tidak boleh, ya. Harus tegak dulu syarat-syaratnya. Nah, itu tidak sembarang orang yang bisa mengatakan si fulan kafir, si fulan, ya. Jadi kita belajar, ya, harus bisa menempatkan diri, ya. Kalau kita masih talibul ilm, masih belajar, ya, jangan kita merasa besar, ya, merasa sudah banyak ilmu, ya, main vonis-vonis saja, ya, tidak bisa. Ya, harus belajar dulu yang banyak, ya, pelajari, dan apa saja syarat-syaratnya itu harus dikuasai. Nah, kaum muslimin wal muslimat, para hadirin dan hadirat dan anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, sifat munafik ini sangat ditakuti oleh para sahabat. Ya. Para sahabat sangat takut sekali, ya. Makanya, ya, salah satu khalifah terbaik, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Abu Bakar, yaitu Khalifah Umar ibn al-Khattab, ya, saking takutnya beliau, ya, beliau menanyakan kepada salah seorang yang menjadi kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai rahasia Nabi. Ya, saking takutnya beliau, oh, saya jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Jadi Umar bertanya kepada pemegang rahasia Nabi, siapa? Siapa? Yang ada Yaman-Yamannya. Ya, Huzaifah ibnul Yaman. Ya, Huzaifah ibnul Yaman. Ini adalah pemegang rahasia Nabi. Maka dikatakan beliau adalah sahibus sirri. Ya, sahibus sirrin Nabi. Ya, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Huzaifah ibnul Yaman. Ya, sahabat yang memiliki keutamaan, ya. Beliau berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, ini ciri khasnya beliau nih. Sahabat Huzaifah ibnul Yaman, apa ciri khasnya? Kalau sahabat lain itu banyak bertanya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Contohnya misalkan, ya, ada hadis tentang dullani ala amalin, ya, yuqarribuni ila Allah, ya, wa yudkhiluni ilal jannah, wa dullani ila amalin, ya, yubaiduni anin nar. Ya, sebagian sahabat bertanya, ya, tentang tunjukkan kepadaku, ya, sebuah amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah, ya, yang dapat mendekatkan memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dalam neraka. Nah, ini sahabat kebanyakan itu bertanya tentang kebaikan. Tapi Huzaifah ibnul Yaman, ya, banyak bertanya tentang keburukan. Ya. Apa tujuan beliau bertanya tentang keburukan? Apakah ingin mengerjakannya? Ya, kalau kita tahu, ya, kalau mungkin sebagian kita tahu keburukan, besok kerajon lah. Ini, ya, tahu bagaimana cara maling masuk, ya, bisa kerajon besok kok. Ini hari hati-hati, ya. Kalau sahabat Huzaifah ibnul Yaman, beliau mengetahui keburukan, tapi untuk apa? Beliau hindari. Kenapa? Beliau takut bisa jadi nanti beliau terjumus dalam keburukan tadi. Ya, makanya beliau bertanya tentang keburukan. Ya, karena beliau tahu, ya, sahabat sudah banyak bertanya tentang
amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang dapat ganjaran pahala yang besar. Maka beliau bertanya tentang keburukan supaya beliau bisa berhati-hati agar tidak terjumus dalam keburukan tadi. Makanya hadis-hadis ya yang berkaitan dengan contohnya misalkan ya apabila ada pemimpin yang zalim dalam hadis ya, apabila ada pemimpin yang zalim, bagaimana sikap kita? Apakah kita angkat pedang atau gimana? Ya, dalam hadis itu disebutkan ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, patahkan pedang-pedang. Artinya apa? Jangan memberontak. Ya, jangan pula ikut apa? Berperang. Udah diam aja, sabar, doakan pemimpin. Nah, itu kan fitnah ya. Nah, hadis-hadis fitnah itu banyak diriwayatkan oleh siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Nah, inilah salah satu keistimewaan beliau. Harus kita ketahui. Ya, jangan kita tahu sejarah artis saja. Ya, si fulan anak fulan ya, jadi artis ini ya, atau orang-orang partai yang kita tahu ya. Oh, caleg ini ya. Bukan itu ya. Ketahui bagaimana profil para sahabat, baca itu ya, 60 biografi para sahabat ya, baca kisah tabi'in ya, kemudian kisah para sahabat sahabiat, baca itu biar kita banyak pengetahuannya ya, supaya kita termotivasi juga untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk kepada faedah ya. Faedah yang pertama ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Yang pertama, beliau mengatakan apabila terkumpul 4 hal ya yang disebutkan tadi ya, maka orang tersebut dikatakan munafik tulen. Ya, apabila terdapat salah satunya, maka dia terjangkit penyakit munafik, tapi belum dikatakan munafik tulen ya, sampai dia meninggalkannya maka hilanglah sifat kemunafikan tadi. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya di antara metode pengajaran ya yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik terbaik adalah beliau menyampaikan dulu angka. Beliau menyebutkan apa? Arba'un. 4 ya, man kunna fihi kana munafiqan. 4 hal yang apabila terdapat pada diri seseorang maka dia dikatakan munafik. Ya, ini metode Nabi. Kalau sudah dikatakan 4, jadi ketika orang mendengar 4 tuh, oh, apa ini? Siap-siap dia. Apa ini yang 4 ini? Nah, dalam pengajaran seperti itu juga. Ya, anak ustaz ya, semua hadirin ya, apabila nanti menjadi seorang pendidik ya, kita semua pendidik nanti bagi anak-anak kita ya, itulah cara metode ya agar meningkatkan daya belajar ya, semangat untuk menggali informasi. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirnya ya, merincinya. Oh, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini ya. Kemudian faedah yang kedua, khaslatul ula al-kadhib ya fil hadis, atau al-kadhib fil hadis. Dan keburukan yang pertama ya, atau sifat munafik yang paling bahaya, paling utama, yaitu apa? Bohong, dusta. Ya, ini penyakit. Ya, orang tidak biasa dusta ya, bicara bohong, itu kebawa nanti sampai dia besar. Susah dia akan bergaul ya, kerja dah biasa bohong. Ya, maka enggak percaya lagi atasannya. Ya, orang kalau dah sekali dibohong itu dah malas orang. Ya, apalagi kalau sudah tahu dia memang tukang bohong, maka hati-hati. Ya, bohong ini akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir.
hendaknya kalian jujur, ya. Karena sesungguhnya jujur ini, ya, akan mendatangkan kebaikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada surga. Kemudian kebalikannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Ya, dan hati-hatilah kalian terhadap perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena perbuatan dusta ini akan mengantarkan seorang dengan keburukan selanjutnya. Satu kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lain. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Nah, inilah beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin fi Syarhil Arba'in. Ya, ini beberapa faedah dari beliau, ya. Karena waktu kita singkat, ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa tambahkan faedah-faedah lain, ya, yang disampaikan oleh ulama kita, ya, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita ketahui pada pertemuan hari ini kita bisa hindari, ya, dari sifat-sifat munafik, ya, terutama kita hindari, ya, untuk tidak berbuat atau berkata dusta, ya. Mohon anak-anak kami, ya, dari kecil inilah melatih, ya, agar tidak berkata bohong kepada siapapun, ya, apalagi kepada orang tua, guru-guru kita, ya. Berkatalah jujur, ya, karena kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.